guys, berjumpa lagi bersama saya Arta sebagai konsultan properti di PT Harmony Land Group. Hari ini kita akan membahas konsep interior dengan tipe rumah 36 yang bernuansa Bali. Nah, hari ini bersama saya itu nanti ada Pak Firman sendiri atau Mas Firman sendiri di Kapling 30. Bisa kalian lihat juga konsep dari pertama pasar depan ini sudah bernuansa Bali. Nah, nanti kita di dalam nanti kita kulik-kulik masalah tentang interior atau bagaimana memasak interior yang tepat untuk konsep yang rumah bertipe 36. Ayo Sobat Mugi, kita masuk ke dalam sekaligus kita berkenalan dengan pemilik rumahnya sendiri dan kita akan bahas nanti di dalam tentang interior atau desain yang sesuai untuk tipe 36. Bagaimana? Ayo silakan masuk. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Nah, perkenalkan ini Bapak Firman Sinara, Pak. Berhubung sekarang kan kita menerapkan protokol kesehatan, jadi jaga jarak gitu ya guys. Nah, untuk Sobat Mugi, nanti kita di dalam kita bahas tentang interior atau desain yang akan dijelaskan atau sedikit-sedikit lah kita curi ilmu dari konsep rumah sendiri dari Bapak Firman. Oke, silakan. Nah, seperti yang kalian lihat guys, udah kelihatan banget ini konsepnya sangat menarik ya kalau udah kita lihat banget. Seperti sofa, kemudian lagi ini kalau Arta boleh tahu, sofanya sangat sesuai dengan temanya ya Pak. Kalau Arta boleh tahu nih konsep yang Bapak pilih sendiri ini konsepnya apa nih? Oke. Yang Pada saat awal rumah akan jadi, kita kan sebelum menentukan barang yang kita beli, kita harus tahu dulu tema apa yang kita mau. Kemudian setelah saya browsing untuk interior, saya tertarik untuk konsep Skandinavian, di mana Skandinavian ini terinspirasi dari negara-negara Eropa Utara seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Nah, pada dasarnya Skandinavian itu adalah warna-warna dasar seperti putih, kemudian yang berkonsep kayu kayak gini. Nah, kenapa di sini saya menggunakan aksen-aksen warna kuning? Karena kan biar nggak boring nih. Sementara itu warna kuning juga terkesan warm ya, jadi menimbulkan kehangatan. Jadi saya pilih warna kuning di samping warna-warna dasar yang menjadi concern dari Skandinavian itu. Kemudian saya menambahkan lampu-lampu juga biar terkesan seperti kafe gitu, dan lampu ini ya membuat ruangan lebih indah ketika sore hari kita nyalakan. benar. Nah guys, kan tadi kan udah kita masalah tentang konsep kan, itu konsepnya kan Skandinavian, itu di negara Skandinavian khususnya di benua Eropa. Nah kita lanjut lagi nih, kok bisa sih ada meja di dekat sofa tadi, kemudian lagi ada lemari di dekat ruang tamu. Apa sih ide yang menarik buat Pak Firman sendiri gitu sampai tercetus dengan ide yang sangat menarik seperti ini? Biasanya kan kalau kita lihat itu kan meja yang mini gini ataupun lemari yang di atas kayak gini kan itu kan biasanya kan di dapur tuh, tapi kan ini unik, kemudian lagi idenya sangat cemerlang gitu khusus kita sendiri kalau yang mencari rumah, apalagi khususnya itu kaum milenial sendiri. Nah kan seperti yang kalian tahu nih guys, di rumah khususnya yang milenial, ide-ide yang diberikan Pak Firman ini sangat menarik. Ini saya sendiri aja sebagai konsultan properti mungkin nggak kepikiran nih browsing atau menyesuaikan dari konsep rumahnya sendiri gitu. Tapi Pak Firman udah ada ide yang sangat kreatif buat kalian juga yang mencari rumah yang tipe 36 dengan luas tanah yang bervarian, khususnya yang berkonsep Bali. Di luar kan emang konsep Bali, cuma di dalam udah beda banget nih, udah lebih wow. Khususnya kalian juga yang di rumah nih guys, ini saya sangat kaget banget, antusias banget untuk mereview atau room tour rumah dari Pak Firman sendiri. Kalau Arta boleh izin nih Pak, ruang privasinya di kamar boleh nggak sih? Boleh. Ayo guys, kita lihat yang di dalam nih, ini sangat keren banget pasti. Silakan Pak, duluan aja nih. Silakan nggak apa-apa Pak. Untuk yang di dalam sendiri sebetulnya sama konsepnya. Jadi saya memilih warna abu, kemudian warna kayu. Kenapa warna abu dan kayu? Karena kan ruangannya tidak terlalu besar. Nah, kita mengantisipasi agar ruangan tidak terlihat sempit banget, kita bisa menggunakan warna-warna seperti ini. Kemudian saya tetap menambahkan aksen kuning agar selaras dengan seluruh ruangan ya, antara ruang tamu, kemudian dapur juga. Di
sini karena ada keperluan misalnya sekarang WFH ya, saya menambahkan 1-2 meja kecil dan kursi untuk fungsi utamanya untuk bekerja gitu. Benar. Iya seperti itu. Oke, benar-benar. Nih tips lagi nih untuk Sobat Mugi, khusus guys di rumah nih. Nih kita kan sendiri kan dari sofa, kemudian lagi dari kitchen set, dari meja kecil tadi kayak balik lampu. Nih kalau kita boleh tahu di kulik-kulik nih, biasanya Pak Firman beli di mana nih? Jangan kita sebut merek ya Pak Firman ya. Biasanya carinya atau Google atau googling gitu, atau cari ke store-nya langsung, atau udah ada langganan gitu. Kita boleh tahu dong tipsnya dari Pak Firman sendiri gitu gimana? Ya, kebetulan kan kita selain pengen konsep kita bagus, kita juga inginnya kan hemat nih. Nah untuk inspirasi kita bisa lihat dari apa namanya Google, googling Instagram ya biasanya Pak. Instagram, lalu apa namanya kita pergi ke toko-toko apa namanya furniture yang udah punya nama. Di situ kita akan menemukan inspirasi, oh ini nih yang kira-kira bakal ini. Cuma nanti pada prakteknya kita bisa beli di online. Nah di online itu selain banyak pilihan, kemudian kita juga bisa melihat testimoni orang-orang yang sudah pernah beli. Benar. Nah, jadi apa namanya kita bisa memilih harga yang sesuai dengan kemampuan kita, tapi tetap sesuai dengan konsep yang kita mau, seperti itu. Smart banget ya guys. Tuh Pak Firman sendiri milihnya itu smart. Pak Firman, kita boleh lanjut ke bagian dapur nih, boleh nggak? Biar kita lebih ada inspirasi, apalagi khususnya yang pasangan milenial yang udah menikah nih. Jadi kan kita bisa tahu juga. Gitu ya. Ayo guys, kita ikut nih Pak Firman sendiri untuk konsep dapur kitchennya. Nah untuk Nih. awal kita disuguhkan dengan pohon sama seperti tadi yang saya bilang. Saya menyimpan pohon di setiap ruangan agar lebih fresh. Kemudian untuk kitchen set Di sama kayak tadi ya? Iya. Nuansanya. nuansanya sama dengan di ruang tamu, kemudian stikernya sama. Nah kita juga bisa memilih yang simple, misalnya untuk storage bisa memilih apa namanya cantalan-cantalan yang sederhana, simpel aja ya. murah-murah. Kemudian seperti apa namanya, ini juga yang simple sih saya belinya sengaja. Kemudian ini sebagai lampu aksen guys. juga, saya menambahkan lampu sama seperti di depan, cuman ini apa namanya sinarnya dibuat lebih seperti itu sih. Nih, itu kan tips untuk kitchen set yang sangat sederhana minimalis tapi elegan melihatnya guys, khususnya yang kalian itu. Khususnya ini untuk yang pasangan muda yang milenial. Ini istilahnya kalau atas sebut ini dapur bersih ya Pak Firman. Jadi kan mungkin Pak Firman juga udah kelihatan bersih dong, udah dari awal dari yang kita bahas pertama tadi. Berarti biar nggak terlalu banyak tips lagi nih buat kalian, khusus Pak Firman ya, biar nggak barang-barang itu terlalu berserakan. Jadi disediakan kayak gini ya Pak Firman ya. Iya betul. Kayak kitchen set khusus yang di tembok gitu ya, iya gitu. Jadi khusus kalian tips sangat banyak banget hari ini, khususnya untuk yang tipe rumah 36 sendiri nih. Kita ini lagi guys ke kamar mandi, boleh Pak Firman ya? Boleh. Kamar mandi ya. Ayo silakan sini. Nih, ini kamar mandinya masih standar ya Pak? Masih standar. Tapi space yang di atasnya itu udah diletakin biar lebih hemat tempat ya? Betul. Bener. Dan di sini juga ada ruang mesin cuci juga, jadi space-nya juga dari ini mesin cuci yang udah elektrik ya Pak? Iya. Jadi lebih minimal juga, tapi elegan melihatnya sesuai dengan tema dinding-dindingnya gitu. Nih, kalau tips juga nih Pak Firman kok milih yang genteng yang ada bening kayak gitu Pak, itu kenapa tuh? Betul. Biar ada Jadi rumah saya ini kan bagian belakangnya saya habisin. Jadi nggak benar. ada space, saya harus jendela segala macam. Sementara dapur ini kan menurut saya memerlukan pencahayaan yang lebih. bener banget. Makanya setelah saya konsultasikan dan bilang dengan kontraktornya, bisa nggak dipakai sesuatu yang bisa menerangi. Benar. Menyarankan untuk menggunakan genteng kaca ini. Jadi pencahayaan itu sangat cukup sih menurut saya. Jadi selain membuat kesan lebih luas dan juga membuat dapur ini lebih tenang. Nah itu kan guys tips juga dari Pak Firman sendiri. Berarti
sebelum rumah ini jadi nih, berarti Pak Firman udah ada omongan atau komunikasi sama tim konstruksi ya, biar lebih enak gitu. Nah, itu tips juga buat kalian. Jadi kalau beli rumah inden, jangan langsung kalian terima gitu. Kalian juga bisa komunikasi ke tim konstruksinya. Kalau Arta boleh isi lagi, kita boleh duduk di sofa Pak. Pengen bincang-bincang lebih lanjut tentang masalah-masalah hunian lagi gitu. Silahkan. Nih kita ada yang kelewatan nih guys. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Firman sendiri, ini mejanya emang minimal kayak gini Pak, nyesuaiin konsep tadi ya? Betul. Jadi karena ruangannya kan tidak terlalu besar. Benar. Kita lihat di sini udah ada meja makan, udah ada kulkas segala macam, dan di situ udah ada meja TV. Kalau kita menggunakan coffee table yang besar itu akan terkesan padat banget dan sempit. Makanya kita bisa menggunakan meja seperti ini, jadi terkesan ruangannya lebih luas gitu. Benar. Nih khusus kalian juga untuk ya sobat milenial, khususnya sobat mudian di rumah ini, kita udah banyak banget nih mendapatkan insert untuk masalah rumah yang tipe 36 dengan sangat elegan gitu. Biasanya kan kalau kita buat rumah atau mendesain interior itu kan biasanya kita semampu yang kita atau semau kita. Ini budgetnya berapa sih Pak Firman? Kalau Arta boleh tahu, ini mahal-mahal semua. Mungkin yang lain tuh pada takut nih, aduh mahal-mahal semua nih. Atau nyesuaiin range harganya sesuai dengan konsepnya sendiri gitu. Oke. Sebenarnya kalau saya search dari berbagai sumber gitu ya online, untuk konsep seperti ini dengan menggunakan jasa desain interior di luar itu berkisar dari 60 sampai 80 ya untuk ruang kamar dan ini. Tapi kita bisa menyiasati itu jika kita sendiri bisa ngerti konsepnya gitu. Benar. Ya kalau menggunakan jasa desain interior tadi pastinya kan kita selain membeli furniture dan segala macamnya, kita juga akan bayar jasa tadi ya, yang bolak-balik. Mungkin itu yang membuat harga lebih mahal juga kayak gitu. Nih itu kan informasi dari Pak Firman sendiri. Kalau kita menggunakan jasa dari luar itu mungkin harganya udah wow banget lah kalau khusus untuk yang kalian yang baru cari rumah gitu. Tapi kan kita siasat sendiri, terutama Pak Firman sendiri banyak ide kreatif itu mencari di Instagram, kemudian mencari di Google gitu. Jadi kan inspirasi bisa di mana aja asalkan konsep utama itu udah dapet ya Pak. Kayak tadi kan Skandinavian gitu ya di negara atau benua Eropa sendiri. Kalau Arta boleh tahu nih, ini udah berapa lama nih Pak nempatin rumah sekarang ini Pak? Khususnya di Green Bali Resort nih. Saya per hari ini sih udah sebulan lebih. Sebulan lebih, wow banget udah sebulan lebih. Kalau kita boleh tahu nih, cari rumah di sini kemarin itu iseng-iseng aja atau sekedar cari atau Google gitu atau gimana nih Pak bisa ketemu khususnya di Green Bali Resort sendiri? Ya betul. Jadi awalnya saya memang udah punya cita-cita pengen punya rumah sendiri. Nah waktu itu mencari dari berbagai media ya, selain mungkin awalnya kan saya dengan teman udah survei kemana-mana terus dia udah beli duluan. Nah saya masih cari-cari, saya browsing di Instagram. Di mana kalau browsing di Instagram itu yang kita cari kadang suka muncul terus gitu kan. Benar. Dan nggak tahu gimana tiba-tiba ada marketing Harmonyland yang WhatsApp saya. Iya benar. Kemudian menawarkan Green Bali Resort ini. Tapi awalnya saya masih belum yakin ya karena belum survei dan kebetulan sempat tertunda sekitar 6 bulanan di tahun 2019. 16 kemarin ya. Kemudian pas akhir tahun marketingnya broadcast message dan menawarkan promo yang menarik. Akhirnya saya tertarik dan coba survei. Dan ternyata memang saya cukup cocok dengan wilayah Depok ini. Apalagi lokasinya ini strategis kan, kayak di pinggir jalan, dekat ke segala macam stasiun. Untuk warung pun dekat gitu ya. Misalnya kita butuh sesuatu yang benar banget. Itu baik banget kan tips dari Pak Firman sendiri, orangnya kelihatan banget nih nggak pelit ilmu nih untuk masalah tips itu atau pembelajaran kalian untuk mencari rumah sendiri gitu, dari desain interior, kemudian lagi harga, kemudian lagi tips mencari rumah atau hunian gitu. Nah
Terus kita bahas lagi nih di next lain waktu untuk tipe rumah yang 55 atau rumah yang 2 lantai nih. Khususnya untuk Pak Firman sendiri, terima kasih banget nih dari Arta selaku konsultan properti dari PT Harmony Land Group udah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang, mungkin bukan formal ya, santai banget nih. Maaf kalau misalkan dari kita nih mengganggu untuk jam siang atau jam kerjanya gitu, apalagi WFH ya mungkin sekarang ya gitu. Sekarang hari Libur. Nah, kalau besok nih gimana nih WFH ya? Besok kantor. Nah kan berarti kita nanti akan lanjutkan nanti di season berikutnya di part 2. Lanjut.